Shalom warga kerajaan. Siapakah pria sejati itu? Beberapa puluh tahun yang lalu kita kedatangan anak-anak SD dari Korea. Dan mereka semuanya belajar taekwondo. Nanti lulus SMA mereka harus masuk yaitu wajib militer. Nggak ada soft boys seperti yang ditampilkan oleh K-pop itu. Nggak ada ya. Dan mereka betul-betul meniru yaitu apa yang dilakukan oleh Israel seluruhnya, dan juga saya lihat negara-negara lain membina anak-anak remaja mereka, anak-anak muda mereka. Singapura wajib militer. Dan saya lihat apa yang ada di belakang kita. Mau nggak punya putra-putra yang hebat? Saya lanjutkan apa yang saya sampaikan tentang Obed Edom. Dalam 1 Tawarikh 26 dijelaskan apa tugasnya. Dia adalah shomer. Shomer itu porter, penjaga pintu. Tapi terjemahan lain juga berkata dia yang membersihkan, ya, janitor, cleaning service. Tetapi ayat 4 mengatakan kepada Obed Edom lahir putra-putra. Sayang bahasa Indonesia anak-anak ya. Saya sudah berulang kali sampaikan kepada LAI untuk diganti putra, ya jangan anak gitu ya, jangan keliru ya. Dan firman Allah mengatakan sebab dia diberkati oleh Tuhan ya. Firman Allah mengatakan ayat yang kelima, for God blessed him. Apa ukuran seseorang itu? Ternyata bukan berapa banyak toko, berapa besarnya pelayanannya, pabriknya, tapi putra-putranya. 8 orang semuanya gagah perkasa dan dijelaskan for God bless him. Kita mesti merubah yaitu apa kriteria daripada sukses seorang pria. Saya sebagai bapak rohani, saya menilai putra-putra rohani saya dari cucu-cucu yang mereka hasilkan, ya. Bukan, dan seringkali kita dengar, oh mesti ada satu yang ngaco, harus ada satu yang rusak. Nggak ada itu. Semuanya dikatakan hebat. Bukan cuma itu. Generasi berikutnya. Putra-putra daripada Semaya, putra sulung mereka disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ayat ke-6, mereka itu menjadi pemimpin. Ya toh? They rule over the house. Ya, memegang pemerintahan. Oh haleluya. Bukan cuma memegang pemerintahan, mereka pahlawan yang gagah perkasa. Gibor Khail. Gibor itu saya percaya pahlawan perang ya. Tapi Khail itu lebih luas. Khail itu kaya, pandai, berhikmat ya. Ahli strategi dan karakternya luar biasa. Punya penguasaan diri yang hebat, itu Gibor Khail. Bayangkan ini putra pada Obed Edom. Nah kalau kita baca ayat selanjutnya, maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa gagah perkasa ya. Ayat ke-8, mereka sekalian keturunan satu orang. Seorang doorkeeper, seorang janitor ya. Jadi pelayanan saudara dan saya tidak menentukan. Ukurannya tidak menentukan, yang menentukan kalau kita dipanggil Tuhan, putra-putra yang kita tinggalkan. Ada 68 orang. Ayat ke-8 dalam bahasa Inggris dikatakan able man for strength, for service. Wow. Orang yang cakap, orang yang mampu, orang yang hebat. Ada 68 orang. Saya ingin menjadikan Obed Edom ini sebagai contoh teladan. Karena banyak orang mengira mereka korbankan keluarga mereka, termasuk hamba-hamba Tuhan. Dan tidak membangun putra-putra mereka. Mereka frustrasi. Ikut Tuhan. Raising many sons into glory. Into able men, strong men in Jesus name. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun saat ini kita beribadah secara online, tapi kita percaya bahwa semua itu tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk meninggikan Dia, untuk memuji Tuhan, untuk memasyurkan nama Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Bapa di surga buat hari ini
hari yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami, kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Untuk kami datang ke hadirat-Mu, untuk kami boleh memuji, meninggikan dan mempermuliakan nama-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, biarlah hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami, hadirat-Mu yang memenuhi setiap kehidupan kami saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami, untuk kami boleh menikmati kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersumpah
yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Mari sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Ajar kepada kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau. Dan ajar kepada setiap kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi biarlah setiap kami yang boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus bimbing kami, urapi kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Bahkan Kau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu, dalam pengurapan ilahi, hikmat ilahi Kau taruhkan atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang perkasa, nama yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Iya, shalom saudara-saudara, apa kabar? Hari ini adalah hari yang luar biasa, amin. Di daerah Jawa dan Bali ada PPKM, pembatasan untuk berkegiatan dan juga rumah-rumah ibadah akibatnya terkena juga imbasnya. Dan hari ini kita tidak akan kehilangan sukacita, amin. Namun kita akan terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan saya percaya saudara bahwa tidak ada yang bisa untuk menahan kita, sebab kita ada yang menopang, yaitu kekuatan daripada Tuhan. Hari ini saudara yang kasih Tuhan, izinkan saya bagikan satu topik, yaitu tentang kecil tapi kuat. Saudara, ada banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang memang kita tidak bisa untuk kita lakukan. Namun bersama dengan Tuhan, kita yang kecil ini pasti bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita lihat dulu ayatnya di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Kita akan baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara lihat gambar ini, maka jelas saudara akan melihat bahwa bagaimana semut melawan belalang dan tidak mungkin seekor semut menang melawan belalang. Nah, ini adalah kemustahilan. Tapi Tuhan berjanji kepada kita begini saudara, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, di dalam Tuhan katakan bersama-sama kecil. Haleluya. Kita yang kecil ini saudara, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita yang biasa, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka kekuatan kita akan menjadi luar biasa. Sama seperti Yosua dan Kaleb saudara, yang menganggap dirinya belalang dan lawannya itu raksasa. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua dan Kaleb dan bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat bagaimana Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang besar dan luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita baca ayatnya dulu di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Kita akan baca sama-sama lagi saudara ayat ini. 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang menghendaki bahwa kita harus senantiasa berjaga-jaga. Apalagi di masa-masa sekarang ini, perhatian kita sedang dialihkan kepada persoalan kehidupan, kepada persoalan ekonomi, kepada persoalan politik, kepada persoalan rumah tangga kita yang begitu pelik saudara. Dan saya mau katakan bahwa kita jangan sampai saudara dialihkan perhatian kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang lemah, kita menjadi orang-orang yang tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Justru saudara, pada masa-masa sekarang Tuhan menghendaki kita berjaga-jaga. Dan juga Tuhan menghendaki supaya kita bersikap sebagai laki-laki. Saya percaya saudara, dalam sebuah rumah tangga, laki-laki adalah pemimpin. Laki-laki ototnya lebih kuat.
Dan ini yang dimaksud begini saudara, bahwa sikap berjaga-jaga ini harus kita miliki dan kita juga harus tetap kuat di dalamnya. Saya percaya saudara bahwa setiap kita akan tetap kuat di dalam Tuhan, sekalipun masa-masa sulit seperti sekarang ini. Haleluya, haleluya. Nah, saya akan perlihatkan saudara orang-orang yang kecil, orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana, yang diangkat Tuhan. Dan saya percaya ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang-orang ini saudara, maka dia dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita lihat contoh yang pertama. Orang yang biasa, orang yang kecil, orang yang sederhana dibuat Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-15. Saya bacakan buat saudara. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Saudara, apakah Tuhan salah memilih Gideon untuk menjadi seorang pemimpin pahlawan dengan memimpin 300 orang untuk mengalahkan musuh-musuh orang Israel? Tidak saudara. Dan banyak orang tidak menyangka bahwa seorang yang muda dari suku yang paling kecil, kemudian dari juga seorang yang paling sederhana dalam keluarganya, itu bisa diangkat oleh Tuhan. Dan kita buktikan saudara. Saudara mungkin pernah nonton film 300. Bagaimana orang-orang ini saudara mengalahkan musuh-musuh mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dan itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Itu juga akan terjadi saudara dalam rumah tangga kita. Saudara jangan lihat keadaan saudara sekarang. Jangan lihat kekuatanmu kecil. Sebab hari ini ketika engkau berseru kepada Tuhan, maka kekuatan yang besar, yaitu kekuatan Roh Kudus, akan hadir dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan lihat David atau Daud. Bagaimana Daud seorang yang sederhana, seorang yang boleh dikatakan dia ditinggalkan oleh ayah ibunya, tidak dianggap oleh saudara-saudaranya, dianggap remeh saudara. Dan apa yang terjadi? David atau Daud bisa mengalahkan Goliat yang mustahil untuk dikalahkan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Apapun kemustahilanmu, apapun ketidakmungkinanmu, Tuhan sanggup yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan kita. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Saudara, 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Saudara yang kasih Tuhan, ketika Samuel diperintahkan Tuhan untuk memilih dari salah seorang anak Isai untuk diurapi menjadi seorang raja, Daud tidak masuk kriteria. Daud tidak masuk calon daripada pemimpin yang dimaksud oleh orang-orang bangsa Israel pada waktu itu. Dan Daud pada waktu itu tidak ada di dalam pemilihan. Tapi apa yang terjadi saudara? Daud yang tidak ada, itu bisa Tuhan cari sampai ketemu saudara. Karena saya percaya waktu itu saudara, kakak-kakak Daud atau saudara-saudara Daud perawakannya besar, ototnya mungkin lebih kuat, keterampilan dalam berperang juga lebih luar biasa. Tapi apa yang terjadi saudara? Ternyata dari sekian pemilihan orang-orang Israel atau anak-anak daripada Isai, tidak ada satupun yang memenuhi syarat. Dan ternyata Daud yang tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan pada waktu Samuel menyuruh kepada Isai untuk memanggil Daud yang sederhana ini saudara, yang masih kecil, yang biasa-biasa, yang tidak dianggap, yang diremehkan, bahkan ditolak oleh orang tuanya, yang hanya dipercaya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Hari ini saudara percaya, apapun yang engkau Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, mungkin itu kecil, mungkin itu biasa, mungkin kekuatanmu tidak seberapa, mungkin modalmu juga tidak seberapa. Tapi saya mau katakan, ketika Tuhan memilih engkau,
Tuhan akan menyertai engkau dan Tuhan juga akan memberikan pengurapannya sehingga engkau dapat menjadi orang yang luar biasa. Daud akhirnya apa saudara? Mengalahkan Goliat. Dia diangkat menjadi raja. Luar biasa sekali saudara. Dari seorang penggembala kambing domba yang hanya 2-3 ekor saja bisa diangkat menjadi raja. Demikian pun dengan kehidupan kita. Siapapun saudara hari ini, jangan lihat seberapa engkau kecil. Jangan lihat seberapa engkau sederhana kehidupanmu. Lihat Tuhan yang beserta dengan engkau. Dia sanggup saudara untuk mendatangkan ketidakmungkinan, kemustahilan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Nah, saya akan tunjukkan satu hal, karena ini adalah fakta dalam kehidupan di dalam Alkitab dan juga fakta dalam kehidupan di dunia ini, yaitu bangsa Israel. Haleluya. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan berkata kepada bangsa Israel seperti ini saudara. Dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat saudara. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saudara, bagaimana saudara melihat bangsa Israel? Bangsa ini bukan bangsa yang besar saudara. Bukan bangsa yang mempunyai kekuatan yang dahsyat dalam hal jumlah dan juga kekuatan persenjataannya. Bangsa ini bangsa yang biasa saudara. Bahkan waktu terbentuk bangsa Israel belum ada pasukan saudara. Tapi mereka bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka mengalahkan orang-orang Filistin. Mereka mengalahkan Bani Amon, Bani Moab. Dan juga saudara mengalahkan bangsa-bangsa lain. Ini satu keajaiban. Karena apa saudara? Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa yang paling kecil akan menjadi kaum yang terbesar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Saya baca saudara bagaimana fakta sejarah membuktikan bahwa bangsa Israel ini walaupun kecil tapi bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya saudara. Kalau saudara lihat peta bangsa Israel, saudara akan melihat bagaimana bangsa Israel ini berada di letak geografis yang dikelilingi oleh bangsa-bangsa besar. Satu kali saudara ada peperangan namanya Perang Yom Kippur. Yaitu terjadi pada 6 sampai 26 Oktober tahun 1973. Ini ada di Wikipedia, di internet, saudara nanti bisa baca. Dan saya di sini gambarkan begini saudara, bangsa Israel melawan kurang lebih saudara, bisa lebih ya. Ada kurang lebih 5 bangsa yang besar yang pada waktu itu saudara, yaitu Mesir, Libya, Suriah, Yordania, Irak. Ini bangsa-bangsa yang besar, ini bangsa-bangsa yang kuat. Dan dibandingkan dengan bangsa Israel saudara, maka tidak mungkin Israel menang. Dan lantas kita lihat kekuatan mereka saudara. Bangsa Israel punya kekuatan, di sini saya jabarkan, saya tuliskan, saya kutip saudara. Bangsa Israel itu punya 415.000 tentara, kemudian 1.500 tank, kemudian 3.000 pengangkut lapis baja, 945 artileri, 561 pesawat, 84 helikopter, dan 38 kapal perang. Nah, kalau saudara lihat musuh-musuh mereka jauh berbeda saudara. Satu bangsa saja mungkin bangsa Israel sudah ketinggalan, sudah kalah jumlahnya. Mesir saja saudara mengeluarkan, memperkuat dengan 800.000 tentara, 2.400 tank, 2.400 pengangkut lapis baja, 1.120 artileri, kemudian Libya 200.000 tentara dan seterusnya. Kemudian Suriah juga 150.000 tentara dan seterusnya dengan tank, kemudian artileri pasukannya dan pesawat tempurnya juga dan helikopternya. Irak juga saudara dengan 60.000 tentara, 70 tank dan 500 pengangkut lapis baja, 200 artileri dan 73 pesawat. Saudara bandingkan ini sesuatu yang kalau kita lihat dengan kasat mata, ini tidak mungkin bangsa Israel menang. Pasti kalah. Dari jumlah saja sudah tidak sebanding.
dari persenjataan saja saudara, itu sudah tidak memadai. Tapi apa yang terjadi saudara? Benar kata firman Tuhan dalam Yesaya tadi saudara, bahwa bangsa yang kecil ini akan menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang tidak diperhitungkan akan menjadi bangsa yang luar biasa. Kita lihat saudara, bagaimana akhir daripada perang ini terjadi. Di pihak bangsa Israel saudara, 2.656 tewas, kemudian 7.250 terluka, 400 tank hancur, 600 dapat diperbaiki, 102 pesawat hancur. Nah, dari pihak lawan, anehnya saudara, yang terjadi, ini fakta sejarah yang sudah ditulis. 8.000 dari pihak lawan, 8.528 tewas, 19.540 terluka, kemudian 15.000 orang, itu perkiraan barat, kemudian perkiraan Israel bahkan lebih banyak, 15.000 tewas, kemudian 35.000 orang terluka, dan sekitar 2.250 tank hancur atau tertangkap, dan 432 pesawat tempur hancur dari pihak musuh mereka. Saudara, apakah ini sesuatu yang aneh? Memang aneh saudara, tapi itulah karya Tuhan, itulah ketika Tuhan campur tangan dalam kehidupan orang Israel. Bahkan saudara, kalau saudara baca dengan detail bagaimana peristiwa ini terjadi. Mereka saudara tiba-tiba tank mereka mogok, musuh orang Israel ini saudara tiba-tiba juga mengalami kekacauan di dalamnya. Kalau bukan Tuhan yang membuat, maka tidak akan bisa saudara. Artinya begini saudara, Tuhan berjanji dia pasti menempati. Bangsa Israel bangsa yang kecil, bangsa yang biasa saudara, tapi bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan begini, bahwa kita adalah Israel yang dicangkokkan. Amin. Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Saudara, bagaimana hari ini kalau saudara lihat bagaimana bangsa Israel saat ini memang sedang berada dalam masa-masa peperangan saudara. Dan tentunya ada hal-hal yang juga kita tidak patut contoh dari bangsa Israel. Karena sampai detik ini bangsa Israel menolak Yesus, dan bangsa Israel saudara punya satu penyakit, yaitu bangsa yang tegar tengkuk dan tidak mau untuk lekas-lekas bertobat saudara. Dan apa yang terjadi ketika Yesus datang ke dunia ini? Ternyata mereka menolak Sang Juru Selamat. Dan apa yang terjadi? Keselamatan itu saudara diberikan kepada kita, yaitu saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Haleluya. Sehingga kita menjadi gini saudara, orang-orang Israel yang dicangkokkan. Haleluya. Dan saya mau katakan begini, apa yang terjadi dengan Gideon, apa yang terjadi dengan David atau Daud, apa yang terjadi dengan bangsa Israel saudara, itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kita adalah Israel yang dicangkokkan. Artinya begini saudara, kita yang dahulunya bukan bagian daripada orang yang diselamatkan, bukan berada dalam perjanjian itu, tetapi saudara ketika dicangkokkan, maka akar pokok zaitun itu mengalir kepada cabang-cabang yang dicangkokkan dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita dalam hal ekonomi, dalam hal rumah tangga, dalam hal bisnis kita saudara, dalam pekerjaan kita. Karena apa saudara? Tuhan juga sudah mengikatkan perjanjiannya kepada kita melalui penebusan darah Yesus. Ketika darah Yesus tercurah saudara, maka itu menjadi meterai dalam kehidupan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, apa yang menyebabkan kita kuat hari ini? Ya, kita kecil namun kita bisa kuat. Kita kecil, kita bisa mengalahkan musuh-musuh dalam arti
persoalan kita, sakit penyakit kita, ketidakmungkinan kita, masa depan kita saudara, pekerjaan kita yang mungkin hari ini saudara menghadapi dilema, penurunan dan sebagainya saudara. Sesuatu yang mustahil di depan kita. Namun kita akan tetap kuat. Bahkan saudara saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, yang pertama yang saya mau bagikan begini saudara. Kenapa kita kuat hari ini saudara? Yaitu langkah pertama adalah bertobat dan mendekat kepada Tuhan. Katakan bersama saya, bertobat dan mendekat kepada Tuhan. Saya bacakan dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa saudara? Kekuatanmu. Saudara yang kasih Tuhan, bangsa Israel saudara berulang-ulang kali mengalami naik jatuh berkali-kali saudara. Dan ketika bangsa Israel jatuh saudara, ada penyebabnya. Mereka melakukan dosa, mereka melakukan kejahatan, mereka menjauh daripada Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka sombong mengandalkan diri mereka sendiri saudara. Tapi ketika mereka bertobat dan ada pemimpin atau raja mereka yang merestorasi kepemimpinan dengan membuang berhala, dengan mengajak bangsa Israel bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, maka saudara pulihlah kembali kekuatan bangsa Israel. Dan ketika mereka pulih, Tuhan memberikan kemenangan kembali kepada bangsa Israel. Saudara, satu hal yang saya mau katakan, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita terhisap di dalam kebenaran Tuhan. Yaitu begini saudara, bahwa Tuhan tidak suka kepada kita saudara untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan dosa. Karena dosa ini adalah penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Dosa adalah penghalang juga berkat dalam kehidupan kita saudara. Dan kalau saudara sudah menjadi orang percaya, ayo jauhi dosa dan bertobatlah. Saya percaya saudara, ketika Tuhan mendengar kata-kata pertobatan dalam kehidupan kita, maka seperti seorang anak yang bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya dan kemudian hidup di dunia saudara, dan kemudian di dunia dia akhirnya melarat, kemudian menderita dan kembali kepada bapaknya. Dan ketika anak yang bungsu ini kembali saudara, bapaknya dengan luar biasa menyambut seorang anak yang terhilang. Demikian pun dengan kehidupan kita. Kalau kita bertobat dan kembali mendekat kepada Tuhan, Tuhan katakan begini saudara, aku sudah mengampuni dosamu, aku sudah tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahanmu. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, percayalah saudara, untuk saudara boleh kuat dan mengalami kemenangan, yang Tuhan mau katakan begini saudara, ayo bertobat. Apa yang menjadi keterikatanmu, apa yang menjadi kebiasaanmu untuk saudara terikat akan dosa, Tuhan mau katakan bertobatlah. Karena disitulah Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Dan saya melihat begini saudara, bahwa ada satu ikatan perjanjian yang Tuhan ikatkan kepada bangsa Israel, dan juga ini juga kepada kita sebagai Israel yang dicangkokkan. Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai 8 katakan demikian. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Saudara yang kasih Tuhan, ketika bangsa Israel bertobat, ketika orang-orang percaya bertobat hari ini saudara, maka Tuhan mengingat kembali akan perjanjiannya. Tuhan saudara mengingatkan kembali kita akan perjanjiannya, bahwa Dia akan mengangkat kita saudara. Dia mengasihi kita. Ingat saudara,
Kita diberkati, kita diperkuat bukan karena kehebatan kita. Bukan karena ketampanan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecantikan kita, bukan karena kemolekan kita. Tetapi karena dia memegang perjanjiannya. Artinya begini saudara, ketika saudara dan saya bertobat, maka perjanjian itu Tuhan ingatkan kembali dalam kehidupan kita. Dan kalau dia ingatkan perjanjian itu saudara, maka Tuhan katakan begini, jika Tuhan yang mengangkat, tidak ada seorang pun yang sanggup menurunkannya. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ayo. Bertobat adalah langkah saudara dan saya untuk mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Nah, saya tuliskan begini. Bertobat akan membuat seseorang terhisap dalam perjanjian yang Tuhan ikatkan kepada kita. Kejadian 27 ayat 29 katakan demikian. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saudara, ucapan ini diucapkan saudara oleh Ishak kepada Yakub, ya, sebagai Israel. Dan ini benar-benar terjadi saudara. Dan Tuhan saudara selalu memegang perjanjiannya kepada kita. Pertanyaannya begini saudara, kenapa kita tidak diberkati? Kenapa saudara dan saya hidup dalam ketakutan? Kenapa saudara dan saya menjadi lemah? Karena apa saudara? Saudara sudah keluar dari perjanjian itu sendiri. Dengan apa saudara? Melakukan kejahatan, melakukan dosa. Dan ketika saudara dan saya bertobat hari ini, haleluya, saudara dan saya akan terhisap kembali dalam perjanjian yang Tuhan ikatkan. Bahkan saudara, apa yang Tuhan ucapkan begini, kalau ada orang yang mengutuk engkau, maka dia akan dikutuk. Kalau ada orang yang memberkati engkau, maka dia akan diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ayo hari ini saudara, tidak ada jalan lain untuk kehidupan kita. Mengalami pemulihan daripada Tuhan. Mengalami saudara dan saya diangkat oleh Tuhan. Yaitu yang pertama, bertobat dan tinggal diam di dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saya bagikan begini saudara. Mengapa kita bisa kuat? Karena kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan mau untuk kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ulangan pasal 17 ayat 16 katakan demikian. Hanya jangan ia memelihara banyak kuda. Dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-sekali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini diucapkan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel di padang gurun saudara. Mengalami kelaparan, kehausan. Dan mereka saudara mengatakan begini, lebih baik atau lebih enak kami di Mesir. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan menggiring bangsa Israel masuk ke padang gurun? Termasuk juga hari ini saudara. Tuhan izinkan persoalan terjadi. Tuhan izinkan saudara kita mengalami juga akademi corona. Yang mungkin banyak sebagian orang mengalami musibah di dalamnya. Tuhan ingatkan begini saudara. Supaya kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Bangsa Israel saudara ada sejarah dengan Mesir. Mesir ini bangsa yang kuat. Yang selalu mengandalkan kekuatan artilerinya waktu itu saudara. Yaitu kuda. Kuda ini adalah satu perangkat perang saudara. Yang luar biasa pada waktu itu. Dan bangsa Mesir dengan bangganya mengatakan bahwa mereka menjadi bangsa yang besar karena kekuatannya sendiri. Nah, orang Israel saudara mau ikut-ikutan dengan bangsa Mesir. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau ketika mereka ada di padang gurun, mereka jangan kembali ke Mesir. Mereka Tuhan peringatkan, jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini. Sebab di padang gurun Tuhan mau begini saudara. Mereka hanya berseru kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Bukan mengandalkan kuda, bukan mengandalkan kekuatan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, ayo hari ini Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.
Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu saudara. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Sebab saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka di sanalah Tuhan akan bekerja campur tangan dalam kehidupan kita dengan maksimal saudara. Saudara, saya percaya seorang yang mengandalkan Tuhan mengerti begini saudara. Bahwa Tuhan itu kekuatannya tidak terbatas. Kekuatan manusia bisa terbatas. Kekuatan kita bisa terbatas, keuangan kita terbatas, kekayaan kita terbatas. Mungkin saudara kenal orang-orang kaya di dunia ini, kekuatan mereka terbatas. Tapi kekuatan Tuhan, percayalah saudara, tidak terbatas sebab Dia Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya kita lihat dalam Yeremia pasal 17. Saya akan bacakan buat saudara mulai ayat 5 sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, ini jelas firman Tuhan katakan kepada kita bahwa ketika kita mengandalkan manusia, maka Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita hadapi masalah, pergumulan apapun itu saudara, banyak orang mungkin ingin membantu kita. Banyak juga orang mungkin ingin saudara mengangkat kita. Tapi kekuatan mereka terbatas. Makanya saudara seringkali ketika seseorang mungkin dijanjikan untuk dibantu, dijanjikan untuk ditolong. Tapi pada faktanya mereka tidak menepati janjinya. Itu biasa saudara. Karena apa? Kekuatan mereka terbatas. Kekuatan manusia terbatas. Dan saya mau katakan saudara, kalau kita mengandalkan mereka dan kemudian mereka tidak menepati, jangan kecewa. Sebab Tuhan sudah peringatkan bahwa kekuatan manusia terbatas. Dan saya pernah katakan saudara, kalau saudara mengandalkan manusia atau minta pertolongan kepada orang lain dan kemudian orang lain itu berjanji menolong saudara tapi tidak menepatinya, maka saudara harus siap-siap dikecewakan. Haleluya. Siap-siap untuk dikecewakan. Saudara yang kasih Tuhan, mari hari ini saudara andalkan Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, berdoa, beribadah saudara. Karena disitulah saudara mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan. Bagaimana saudara juga akan mengalami mujizat dalam kehidupan saudara. Satu hal yang saya mau katakan begini saudara. Ketika seseorang datang kepada Tuhan, berharap dia sembuh. Mungkin saat didoakan belum sembuh, tapi yang pasti begini saudara. Tuhan berikan kekuatan terlebih dahulu untuk menanggung sakitnya, untuk menanggung persoalannya, untuk menanggung apa yang sedang terjadi. Saudara, kalau saudara dan saya hari ini boleh kuat, itu artinya begini saudara. Tuhan sudah memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi doa-doamu serahkan kepada Tuhan. Biar Dia campur tangan dan menolong kehidupan kita. Dan saya percaya saudara, mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan bersama-sama amin. Haleluya. Saudara, selanjutnya yang ketiga saya mau katakan begini saudara. Untuk menjadi kuat kita harus taat akan firman Tuhan. Ini minggu lalu saya bagikan pada kita semuanya. Namun saya akan menegaskan kembali bahwa Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang taat akan Tuhan. Karena saudara, disitulah sebenarnya letak kekuatan kita. Saya bacakan dalam
Yosua pasal 1 ayat 7 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, Tuhan mau kita kuat di dalam Tuhan. Dengan apa saudara? Dengan ketaatan kita. Haleluya. Saudara, Yosua sebelum dia menyeberangi sungai Yordan, saudara, maka Tuhan mau katakan begini, bahwa engkau bisa kuat kalau engkau taat akan perintah Tuhan. Ketaatan ini ditunjukkan dengan begini saudara, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum. Artinya begini, menjadi pelaku firman. Dalam segala kehidupan kita saudara, selalu ukurkan apa yang kita lakukan sesuai enggak dengan firman Tuhan. Itu bentuk ketaatan. Kemudian jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya saudara, kita sudah punya panduan, yaitu kebenaran, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan saudara. Jangan diputar balik firman Tuhan. Jangan dibolak-balik firman Tuhan saudara. Taati saja saudara. Maka saudara akan mendapatkan kekuatan di dalamnya. Kemudian Tuhan juga katakan begini saudara. Ini yang penting buat kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi apa? Renungkan itu siang dan malam. Saudara, waktu saudara dan saya baca firman Tuhan, saudara pasti akan diingatkan bagaimana Musa menyeberang Laut Kolsom saudara. Dengan cara yang ajaib. Diingatkan kembali, oh ternyata saudara, Tuhan bisa membuat mujizat kepada bangsa Israel. Bagaimana ketika saudara baca firman Tuhan, Daud saudara bisa mengalahkan Goliat. Bagaimana saudara dan saya baca dan merenungkan firman Tuhan. 5.000 orang laki-laki diberi makan hanya 2 ekor dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Itu yang akan menguatkan kita saudara. Itu yang akan meneguhkan kita bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Bagaimana juga orang buta melihat ketika kita baca firman Tuhan. Orang lumpuh berjalan saudara. Dan mujizat-mujizat yang kita lihat dan baca dan renungkan ini saudara, ketika ada dalam kehidupan kita, maka itu akan menguasai kehidupan kita. Dan saya percaya saudara, itu juga akan termanifestasi untuk menguatkan setiap kita. Sekarang apa yang menjadi persoalanmu? Masa depan yang tidak mungkin. Karena apa? Karena keadaanmu seperti ini, biasa-biasa saja. Tidak mungkin, kekuatanmu kecil. Kekuatanmu biasa, modalmu juga tidak besar, tidak seberapa. Keahlianmu juga mungkin sekarang ini tidak seperti orang-orang yang mungkin sekolahnya tinggi sampai S2, S3 dan seterusnya saudara. Percayalah saudara, ketika saudara merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, maka Tuhan akan membuat perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Saya mau katakan begini saudara, berhasil dan beruntung itu adalah 2 hal yang berbeda. Amin. Berhasil adalah hasil daripada kerja kita. Tapi beruntung itu adalah hasil daripada hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Hasil daripada kedekatan kita dengan Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara, 2 hal ini yang akan berada dan berjalan bersama-sama dengan setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya. Keberhasilan dan keberuntungan. Katakan bersama saya, berhasil dan beruntung. Sekali lagi, berhasil dan beruntung. Saudara yang kasih Tuhan, ayo hari ini saudara, sesuai dengan tema firman Tuhan, kecil tapi kuat. Haleluya. Akan memberikan penghiburan, kekuatan saudara, motivasi dalam kehidupan kita.
dan roh kita akan semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Nah, ayo saudara hari ini percaya saudara bahwa Tuhan akan membuat mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Siapapun saudara hari ini, jangan lihat keadaanmu hari ini. Percaya masa depanmu adalah masa depan yang gilang gemilang. Engkau hadapi persoalan hari ini yang mungkin kau katakan omset lagi menurun. Percaya saudara bahwa Tuhan akan mengubah keadaan. Tuhan akan juga membuat mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Hal yang kita lakukan yang pertama adalah dengan bertobat. Amin. Dan kemudian saudara jangan mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan manusia. Tetapi andalkan Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita membaca, taat akan firman Tuhan dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kita akan dikuatkan di dalamnya dan melalui ibadah online dalam masa PPKM ini kita justru akan bertambah kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan lagu ini saudara, yaitu Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ku
hidup bukan apa kata manusia, tapi kami hidup hanya apa kata firman-Mu bagi kami. Kami percaya firman-Mu itu yang memberikan kekuatan, firman-Mu yang akan memampukan kami, firman-Mu yang menjadi jaminan bagi hidup kami, untuk kami berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang luar biasa, yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami. Ajar kepada kami Tuhan, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun kami ada banyak masalah, sekalipun kami menghadapi banyak tantangan, tetapi bersama dengan Tuhan, kami akan tampil lebih daripada pemenang. Sebab firman-Mu itu yang berjalan di depan kami sebagai penerobos, dan kemuliaan-Mu yang mengikuti setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Amin. Saya percaya saudara, kekuatan daripada Tuhan hadir senantiasa dalam kehidupan kita. Amin. Dan hari ini kita diizinkan untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan. Saudara bisa menabur di nomor rekening gereja yang tertera saudara di layar handphone maupun di layar TV di channel YouTube ini. Saya percaya saudara, taburan saudara adalah bentuk bagaimana saudara mengasihi Tuhan. Dan kita akan menabur dengan penuh sukacita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan setiap hati kami Bapa. Kami mau Tuhan, kami hidup di dalam kekuatan daripada Tuhan. Dengan bertobat, kami percaya Bapa bahwa kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami akan terus Tuhan berjalan dalam firman-Mu, dalam ketaatan daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami akan hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan kami akan menabur dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menabur, katakan bersama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Hari ini saya percaya kita akan kuat terus di dalam Tuhan. Amin. Dan kita akan akhiri ibadah ini. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Turun atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, atas bisnis usaha yang engkau lakukan. Diberkati keluar masukmu, diberkati buah karya tanganmu, dan kemanapun kakimu melangkah dalam kebenaran, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.